Ada mimpi yang namanya wishful feeling. Ya. Wishful feeling itu berarti Dokter, saya ingin bertanya. Beberapa kali saya mengalami mimpi di mana dalam mimpi tersebut saya menangis. Dan ketika terbangun, saya benar-benar menangis secara fisik. Padahal sebelum tidur, saya tidak merasa sedih dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Apa penyebabnya ya, Dok? Apakah berkaitan dengan trauma lama atau muncul dari alam bawah sadar saya? Atau ada hubungannya dengan kondisi kesehatan mental? Ya, selamat bertemu kembali. Hari ini kita bicara mengenai mimpi. Mimpi itu biasa dialami oleh orang dalam keadaan tidur. Ya, kalau siang bukan mimpi, namanya ngelamun. Ya, kalau dalam tidur kita sebut mimpi. Nah, mimpi ini secara teori ya, ada berapa jenis ya. Ada mimpi yang namanya wishful feeling. Wishful feeling itu berarti pemenuhan keinginan. Jadi seorang anak umur 6-7 tahun pergi ke toko, lihat mobil-mobilan, kepingin. Ya, minta sama bapak dan ibunya tolong dibelikan dong. Nah, bapak ibunya tidak mau belikan karena belum habis bulan. Ya, jadi anak itu ketika mau tidur, dia mimpi bahwa dia sudah punya mobil. Ya, jadi pemenuhan keinginan. Nah, jadi wishful feeling. Ya. Mimpi ini juga bisa menjadi penyampaian pesan dari makhluk lain. Ya, jadi dalam keadaan mimpi, makhluk halus itu lebih mudah berkomunikasi dengan manusia. Jadi misalnya ada pesan, saya baru saja meninggal. Gitu. Lalu orang yang diberi pesan itu diberi gambaran di mana dia meninggal. Ya. Sehingga orang yang diberi pesan itu lewat mimpi lalu mencari. Lalu ketemulah ya, tempat di mana dia meninggal dunia, misalnya kecelakaan mobil, misalnya ditabrak mobil. Kemudian mimpi ini juga bisa menjadi pengulangan, ya, pengulangan dari peristiwa masa lalu yang mengerikan. Ya. Jadi sebagai contoh ada orang yang setiap mimpi itu dikejar-kejar oleh orang yang membawa samurai. Ya, mau dibunuh. Dan selalu sama. Dia masuk ke dalam sebuah gedung yang banyak pintunya dan semua pintu terkunci. Ya. Jadi dia pasti terbangun dalam keadaan ketakutan dan berkeringat basah. Ya, karena dia dikejar oleh orang yang membawa samurai, mau dibunuh. Dan setiap malam mimpinya sama. Ya, gitu. Tapi nanti juga ada yang bermimpi pergi ke taman, naik kapal pesiar, naik kapal terbang. Ya, itu kita sebut sebagai bunga tidur. Ya. Dan sebagai mimpi itu merupakan aktivasi dari memori kita di masa lalu. Ya. Yang tersimpan di alam bawah sadar. Ya. Jadi kalau kita bermimpi, ya artinya itu banyak, ya. Jadi mau yang mana begitu? Ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya. Nah, jadi sejak dulu banyak buku yang menafsirkan tentang mimpi. Ya. Tapi namanya tafsiran kan belum tentu betul. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang ini yang betul, yang itu salah, ya nggak bisa juga. Ya. Contoh yang klasik adalah Ratu Maya kan. Ya, sebelum dia hamil, ya
sang bodhisatta dia mimpi ada gajah yang taringnya 6 masuk ke dalam perutnya sebelah kanan. Ya, itu contoh penyampaian pesan bahwa ada calon Buddha yang masuk ke dalam rahimnya misalnya. Ya, jadi itu termasuk penyampaian pesan ya, oleh dewa kepada si Ratu Maya. Saya kira setiap orang akan punya pengalaman berbeda tentang mimpi. Ya. Tetapi tafsirannya ya belum tentu benar. Ya, kalau kita tanya si A mungkin begini, tanya si B mungkin begitu. Jadi artinya nggak usah ditafsirkan. Ya. Biarkan saja mimpi itu terjadi kalau kita sedang tidur. Yang penting sebelum tidur kita menenangkan batin. Ya. Silakan melakukan ritus atau ritual yang menenangkan. Ya. Misalnya jangan baca cerita horor. Ya, sebelum tidur jangan baca cerita yang menyeramkan. Nah itu nggak enak tidurnya. Ya. Jadi sebelum tidur ya, lakukan kegiatan yang menenangkan. Ya. Misalnya memijat telapak kaki, misalnya, ya. Mengurut bagian tubuh tertentu. Memijat tubuh tertentu, ya, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.